Meski belum ada konfirmasi dan tipis kemungkinan bakal kejadian, ada kabar bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan penjualan drone tempur MQ-1C Grey Eagle ke Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Politico.com, yang menyebutkan ada permintaan dari Jakarta untuk pembelian drone tersebut, masih dari sumber yang sama. Dikatakan permintaan pembelian drone bersenjata MQ-1C Grey Eagle telah dikonfirmasi oleh 3 orang baik di pemerintahan maupun yang memiliki hubungan dengan industri pertahanan. Kabar ini awalnya mengemuka karena Washington juga tengah mempertimbangkan untuk menjual 4 drone MQ-98 Predator ke Qatar. Usulan penjualan ke Qatar pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal. Namun perdebatan mengenal penjualan drone bersenjata ke Indonesia belum pernah dilaporkan sebelumnya. Permintaan dari Qatar dan Indonesia telah memicu perdebatan yang lebih besar di dalam pemerintahan Joe Biden, terutama mengenai ekspor drone bersenjata, seperti negara mana yang harus dapat memperoleh kemampuan itu dengan bantuan Amerika Serikat. Keraguan Amerika Serikat untuk menjual drone, baik ke Indonesia maupun Qatar, karena kedua negara dipandang oleh sebagian kalangan memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia, dan beberapa diplomat Amerika Serikat ragu-ragu untuk mentransfer persenjataan yang dapat diarahkan pada warga sipil. Namun, ada kekhawatiran lain bila Washington menolak penjualan drone tersebut, yaitu dapat menyebabkan Indonesia membeli drone dan rudal dari Cina atau Rusia. Sebagai catatan, pada bulan April, laporan menunjukkan bahwa Indonesia telah membeli rudal udara-udara ke permukaan R-2 dari Cina untuk mempersenjatai drone CH-4 yang juga merupakan buatan Cina. Dalam perspektif lain, drone bersenjata MQ-1C yang lebih besar akan mewakili peningkatan besar dari drone anti-scan Eagle yang tidak bersenjata, yang dapat terbang selama sekitar 18 jam pada ketinggian 19.000 kaki. MQ-1 dapat bertahan di udara hingga 25 jam pada ketinggian 29.000 kaki, dan dapat membawa lebih banyak pilot untuk paket pengawasan atau 4 rudal Hellfire. Terlepas dari pro kontra, penjualan drone tempur ke Indonesia dipandang dapat memiliki keuntungan geostrategis bagi AS. Ketika Washington mengalihkan fokusnya dari Timur Tengah ke kawasan Indo-Pasifik, Indonesia telah muncul sebagai sekutu strategis dalam persaingan dengan Cina. Penjualan drone bersenjata dengan kemampuan pengawasan yang signifikan akan membantu membangun hubungan militer. Sekilas tentang MQ-1C Grey Eagle, merupakan drone General Atomics Aeronautical Systems. Nama lain dari drone ini adalah Sky Warrior dan ERMP. Pihak pabrikan menyebut drone ini sebagai varian upgrade dari MQ-1 Predator. Dari spesifikasi, MQ-1C Grey Eagle ditenagal mesin 1 Extilet Centurion 1.7 dengan kekuatan 165 tenaga kuda. Kecepatan maksimum 309 km per jam dan dapat terbang sampai ketinggian 8.839 meter. Masuk sebagai kualifikasi drone MEL, Medium Altitude Long Endurance. Grey Eagle punya panjang 8,53 meter, lebar bentang sayap 17 meter dan tinggi 2,1 meter. Dengan payload 360 kg. Berat maksimum saat lepas landas drone ini bisa mencapai 1.653 kg. Rupanya proses penjualan drone Grey Eagle ke Indonesia telah merebak sejak tahun terakhir pemerintahan Trump. Amerika Serikat saat itu mengungkapkan bahwa drone ini sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang lebih luas memerlukan kemampuan drone untuk mendukung keamanan maritim penjaga pantai dan angkatan laut, ujar mantan asisten sekretaris urusan politik militer luar negeri AS era Trump, R. Clarke Cooper. Indonesia sendiri juga sudah menerima paket bantuan dari AS berupa solusi drone Scan Eagle untuk pengawasan maritim pada tahun 2020 yang lalu, setelah serangan berulang-ulang China dan penangkapan ikan ilegal di sekitar Kepulauan Natuna yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.
tetapi juga termasuk dalam klaim yang disengketakan China membuat Jakarta frustasi apakah Amerika Serikat akan mau menyepakati pembelian drone serang MQ-1C Grey Eagle kepada Indonesia. Mari kita nantikan perkembangannya.